Sudah merayakan ruang temu tokoh politik hari ini yang semangat. Nah, perpisahan ini menurut saya hari ini mungkin tampak sebagai perbedaan antara misalnya Pak Jokowi berbeda dengan PDIP dan Ibu Mega. Tapi di ujungnya mungkin hanya akan jadi perbedaan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kenapa saya mau datang Pak Pacul ke Total Politik? Ini kan baru gagasan-gagasan yang hari ini ada. Coba one day nanti ditingkatkan. Kita bicara tentang Indonesia ke depan kayak apa. Diko lah yang punya ilmu. Membaca Pak Jokowi secara Korea ini, Pak. Wah, ini agak susah ini saya. Karena saya ini lagi tidak mewakili partai ini. Susah ini. Dan saya yakin orang sudah di level tertinggi di Republik ini itu punya sikap kenegarawanan yang mungkin nggak bisa kita takar dengan takaran kita. Pertanyaan berikutnya, ini dari teman-teman, nama komunitasnya Muda Itu Kita. Muda Itu Kita. Ya. Nah, nih. Sebagai salah satu dari perwakilan rakyat dan partai, menurut Bapak, satu, apa yang membuat RUU perampasan aset terhambat? Yes. Wah, dan kita sudah kedatangan Ah. the one and only Hasan Hasbi. Ya. Bergelap-gelap dalam terang, berterang-terang dalam gelap. Iya. Ahli fikir kita. Iya. Iya Mas. Baju udah biru ya. Udah masuk tim sukses kan? Iya. Kan Pak Pacul nggak masuk. Iya. Kalau Bang Hasan masuk tim sukses Pak Pacul. Iya. Iya. Disapa dulu Bang. Langsung dikasih. Ini sudah jalan hampir 1 jam, Iya. Bang. Coba dikasih dulu perspektif Bang, kenapa Bang Hasan mau berdiskusi dan berbagi perspektif dengan Bambang Pacul. Ya. Sama Rocky Gerung aja mau. Kenapa sama Mas? Cerita dulu Bang, apa Mas yang Pacul nggak mau? membuat Abang ditunggu-tunggu di sini nih hari ini nih? Iya. Hari ini. Oh, kenapa telat maksudnya? Iya, Pak Pacul udah memprediksi tadi dan tepat prediksinya. Habis Abang ngomong ditarik ke ruangan kecil kata Bang kan. Pak Pacul sebelumnya beberapa detik sebelumnya bilang, kalau rapat politik banyak turunannya katanya kan. Ini ilmu kehidupan nggak tahu ternyata benar. Termasuk peristiwa sebelum ini yang kita tidak bisa ceritakan. Ya nggak apa-apa. Ya telat karena tadi ada ngisi acara TKN. Sebenarnya saya nggak punya posisi penting di TKN. Nggak punya posisi yang penting di TKN, tapi ya hanya sebagai juru bicara aja. Jadi maksudnya ada komandan-komandan di sana, kita bukan komandan. Hanya sebagai juru bicara. Tapi nggak tahu tadi malam itu saya diperintah kasih pengarahan untuk Rakornas TKN TKD. Jadi tim kampanye nasional ngumpulin tim kampanye daerah, dikumpulin, kita disuruh kasih pengarahan. Posisinya apa kita kan nggak tahu jabatannya, makanya saya ngaku saya berdiri di depan ini, yang lainnya komandan-komandan. Kita satu yang supaya pangkatnya agak mirip-mirip, saya bilang saya ini Kabinda. Oh, dapat tituler. Kabinda. Kabinda Bang. Iya, saya duduk di sini karena saya pernah jadi Kabinda, saya bilang. Serem amat Abang. Kader binaan Bang Dasko, saya bilang. Iya. Soalnya kita di posisi lagi di Pejaten, Abang bilang Kabinda ini lutut kita udah agak lemes sedikit tadi Bang. Iya. Jadi kalau saya nggak pernah jadi Kabinda, saya nggak duduk di sini, saya bilang gitu. Jadi
biar agak sama komandan-komandan yang lain di sana. Kalau enggak kita kan nggak punya jabatan. Tapi tadi ya sebenarnya sharing lah untuk ini, makanya agak telat. Mas Pacul mungkin udah nunggu agak lama, saya minta maaf ini, termasuk minta maaf sama teman-teman. Saya udah terlanjur janji untuk hadir acara hari ini, tapi yang namanya tugas kan kita nggak bisa tolak, Jadi tadi malam baru dikasih perintahnya, kita lagi ngantuk-ngantuk dikasih perintah ya. Jadi seharian tadi mempersiapkan diri dulu untuk itu. Ya itulah alasan keterlambatan, kira-kira begitulah. Bukan buat mengabaikan total politik, bukan buat mengabaikan teman-teman semua gitu. Jadi ini karena tugas nih. Makanya diklarifikasi dulu Bang. Ya, apakah optimismenya masih, aura optimismenya masih seperti kemarin atau tambah optimis Bang, atau gemoy-gemoy ini punya tantangan baru belakangan ini? Sebenarnya optimisme itu harus dijaga supaya tidak turun, tapi juga nggak boleh berlebih. Kalau optimisme itu terjaga di di level yang tepat, kita tuh bisa menginjak gas dengan konstan dan elegan, tapi tetap ngebut. Tapi kalau tidak di titik yang pas, itu kita bisa turun kecepatannya. Kalau optimisnya berlebih, kita bisa turun kecepatannya, karena ngerasa orang lain jauh tertinggal di belakang. Tapi yang kita lupa adalah kita tuh nggak berlari sendirian. Kita nggak nginjak gas sendirian. Orang lain juga nginjak gas. Mas Bambang Pacul juga nginjak gas. Kalau kita kendorin gasnya, kita bisa ke salib nanti. Bisa ke balap kita nanti. Jadi nggak boleh. Tapi kalau misalnya optimismenya itu juga turun, ya, turun di bawah level yang semestinya, itu kita ngantuk, kita males, udah putus asa aja. Kalah ini udah gitu. Jadi makanya kita harus jaga optimisme itu di level yang tepat. Nah, saya melihat optimisme sampai hari ini masih di level yang tepat. Kadarnya itu masih pas. Jadi injak gasnya itu masih ngebut dengan elegan gitu, nggak nabrak-nabrak gitu. Kalau yang saya khawatir tuh nabrak-nabrak, jadi over PD, nabrak-nabrak nanti itu jadi pasti jadi masalah kalau over PD kemudian nabrak-nabrak gitu. Jadi kalau optimisme kayak kira-kira kayak gitu. Nggak tahu Mas Pacul masih optimis? Masih optimis gitu. Yokui. Mas Hasan Asbi, beliau adalah orang yang tidak punya jabatan tapi suruh perintah orang-orang yang punya jabatan. Nah, apa persepsi Diko? Itu berarti orang ring 1 paham. Nah, ini supaya Diko paham, ini orang penting. Nah, yang kedua, beliau kalau bicara sangat akademik, narasinya urut. Lah kalau saya kan enggak. Ini narasinya urut, itu berarti literaturnya banyak. Seperti tadi bilang. Jadi literatur beliau banyak. Menggambarkan pertempuran optimisme pun dengan kendaraan gas pelan, sesuai kan gitu, pas kan gitu, clear, masih on the track kan begitu. Lah kalau Bambang Pacul gimana? Apa juga optimis? Tadi saya di luar ngobrol, gitu loh. Kalau mau menang Ganjar bisa menang, gitu loh. Jadi optimis gak itu? Bisa. Kalau mau menang. Kalau mau menang berarti kan syarat-syarat objektif untuk menang disiapkan. Versi Bambang Pacul gimana? Versi saya, ya kalau setiap pertandingan kan optimisme harus pas beliau. Kalau kami di PDI optimisnya harus lebih. Menang 1 putaran kan begitu. Itu optimisme berlebihan tapi ya harus dibuat. Supaya apa? Supaya semangat bangkit terus. Bahwa nanti kemudian ternyata enggak, putaran kedua. Ya kerja lagi, kita menangkan gitu. Pokoknya harus digas terus. Di kami ada istilah gaspol, remnya blong, BBM-nya Pertamax, enggak aftur nanti terbang. Pertamax aja. Kalau pasukannya jungkel karena terbang, dirawat. Masukkan ICU kita rawat, ada dokter perawatnya, ada. Jadi kalau di PDI sana ngomong, gospel,
Remplo BBM pertama juga dirawat. Jadi apakah itu akademis atau intelek? Enggak. Ini enggak. Ini ilmu Korea. Gas-gasan begitu kira-kira. Jadi kalau ditanya apakah optimis? Optimis lah. Kita bertanding lah. Kan gitu loh. Tapi cuma Bambang Pacul tidak sehebat beliau. Beliau pimpin TKN. Kita nggak mimpi. Enggak mimpin tapi memberi arahan para komandannya. Itu lebih canggih dibanding pemimpinnya gimana? Tewas. Iya. Tewas gitu loh. Lah Bambang Pacul siapa? Tanggung jawabnya Jateng. Ketua Jawa Tengah karena saya ketua di sana. Gitu. Kalau pemenangan pileg saya bertanggung jawab nasional. Kalau presiden saya hanya Jawa Tengah. Begitu kira-kira. Sebagai apa Jawa Tengah? Yang mana? Pilpres ini. Kalau pilpres ya saya kan ketua pemenangan partai sekaligus di sana juga ada ketua pemenangan di Jawa Tengah. Oh iya. Tapi konsultannya Pacul. Nggak ada jabatan juga, konsultan. Konsultan. Kayak Hasan Asbi dong. Kayak Hasan Asbi dong. Enggak, beda, ini nasional. Yang diperintah banyak. Ini lucu juga Pak Pacul nih. Iya. Dari ketua tim ses daerah jadi konsultan. Kalau Bang Hasan dari konsultan jadi tim ses. Iya. Iya, konsultan Ketua nasional. pemenangan pusat di daerah jadi konsultan, Bos. Iya, kan kita juga paham lah. Pertempuran ini kan paham. Ini kan kalau di kami mohon izin Mas Hasan, di kami itu kalau namanya elektoral istilahnya pertempuran. Itu aja. Jadi supaya semangat. Kenapa begitu Pak Pacul? Kan cuma bertanding biasa aja. Oh enggak, biar semangat kok. Bertempur kita. Bertempur kita. Jadi Pak Pacul ada satu kesamaan sama Bang Hasan. Alpar ini Pak, kan Bapak di Jawa Tengah juga ada hadiah Alparnya kan? Oh ada. Nah, coba Apa cerita. warna merah nih? Iya. Coba ceritain dulu, Pak. Ya. Jadi begini, di kami itu ada komandan-komandan teritori. Namanya komandante itu komandan tempur, komandan teritori atau komandan tempur, komandante. Sana. Nah ini hasil terbagusnya nanti di antara para komandan kasih hadiah Alphard. Alphardnya warnanya merah, udah kita parkir aja di sana. Nih lihat nanti hadiahmu ini, begitu. Jadi kita buat mereka berlomba. Para komandan-komandan itu berlomba. Komandan teritori ini berlomba masing-masing. Jadi mana yang terbaik? Itu yang nanti dapat hadiah Alphard. Sudah kita umumkan. Alphardnya Suni dijual katanya, boleh dicat merah juga gitu nanti. Akhirnya dijual, Bang. Mau dijual gitu ya. Tapi Kenapa, kalau Bang? Pak Pacul Alparnya nggak dicat merah Bang, emang dipesan warna merah. Oh Bang. emang bisa warna merah. Ini agak beda. Memang begitu. Karena ini panjang kan, cerita panjang. Di izin Bang Hasan, di tempat PDI Perjuangan itu rasa kekeluargaannya tinggi. Mereka kalau justru berkelahi, perkelahiannya ngawur tanpa jurus. Gitu loh, buat ngaco aja. Maka dibuat kompetisi, diubah menjadi lomba. Udah kamu berlomba di sini aja. Ini dikasih track masing-masing gitu. Padahal biaya lombanya lebih gede daripada Alphard itu ya Pak ya. Ah ya biasa lah. Begitu biasa aja. Jadi ya begitu. Kalau beliau kelasnya nasional untuk pilpres, Bambang Pacul kelasnya Jawa Tengah untuk pilpres. Itu bersama TKD-nya, TPN-nya. Itu pun konsultan. Kalau Usah konsultan. saya itu ngasih materi doang. Kalau Mas Bambang Pacul tuh ngasih materi dan material. Kalau saya cuma ngasih materi aja, materialnya enggak. Kalau Mas Pacul itu materi dan material. Karena beliau terorganisir, materialnya diperintahkan orang lain yang beresin, kan gitu loh. Kalau kami mana bisa perintah, gitu ya, kita cari-cari sendiri kan gitu. Gitu. Ada pertanyaan spesifik untuk Bang Hasan dulu nggak? Iya, Yang ada. tadi kita sudah tanyakan ke Pak Pacul juga. Iya. Ada nuansa katanya Iya. Neo Orba. Neo Orba. Ada ajakan untuk people power ya, Ria, Iya. revolusi.
Satu orangnya udah diketahui Pak Pacul nih kan, dinda-dindanya Pak Pacul juga. Udah tercokok, terpetakan. Tercokok ya. Oh jadi ini. Sudah dinasehati juga. Ya Bang Hasan melihatnya brutal dan separah itukah kondisi kita sehingga prasyarat-prasyarat menuju tadi neo orba, people power, revolusi itu akan segera terjadi. Tapi tadi Pak Prabowo bilang dia memang orba katanya. Orang Banyumas katanya. Kenapa bela-bela Anda di belakang? Gitu. Oh, lihat konten. Jadi saya ini memang orba katanya, orang Banyumas. Tapi ibunya Orla katanya. Orang Lamongan. Jadi nah, ibunya Orla. Jadi dia tuh Orla dan Orba sekaligus. Jadi kayaknya nggak tersinggung dibilang Orba. Gitu. Bukan Neo, Orba beneran. Orang Banyumas beneran, Orla beneran juga, bukan Neo Orla, orang Lamongan. Jadi tapi buat saya memahami yang kayak gitu tuh bagian dari kampanye politik. Jadi kalau hari ini itu mau nggak mau kan ada perpisahan jalan. Dan saya selalu bilang berapa kali, kemarin juga saya bilang itu nggak harus di sini ya, saya bilang itu. Orang baik sama orang baik itu bisa pisah jalan karena kepentingannya beda. Jadi nggak harus satu dihakimi baik kemudian satu dihakimi buruk. Orang baik sama orang baik itu bisa berpisah jalan. Bung Karno dan Bung Hatta itu nggak bisa kita bilang nggak orang baik. Dua-duanya orang baik tapi kemudian berpisah jalan. Mau nggak mau kebutuhannya berbeda, cara berpikirnya berbeda, bukan dalam konteks satu jahat satu baik. Gitu. Tapi konflik mereka bukan konflik pribadi menurut saya. Konflik mereka adalah konflik cara, gagasan, bagaimana mengelola dan memimpin Indonesia. Menurut saya yang terjadi sekarang juga perbedaan cara pandang, perbedaan gagasan, mungkin juga sampai ke teknis-teknisnya berbeda soal cara mengelola dan memimpin Indonesia ke depan. Terjadilah perpisahan itu. Nah, perpisahan ini menurut saya hari ini mungkin tampak sebagai perbedaan antara misalnya Pak Jokowi berbeda dengan PDIP dan Ibu Mega. Tapi di ujungnya mungkin hanya akan jadi perbedaan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Di ujungnya saya yakin hanya akan jadi perbedaan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Seperti terjadinya perbedaan antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Ya, tapi sisanya bisa ketemu. Mas AHY-nya bisa ketemu dengan Ibu Puan. Tapi Pak SBY ketemu Ibu Mega mungkin masih susah. Kalau nggak terpaksa di forum kenegaraan, ya mungkin masih susah. Nanti mungkin itu juga yang terjadi dengan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Sebenarnya penandanya nanti mungkin ulang tahun PDIP kapan Mas Bajul? Januari kan ya? Januari. Nah itu penanda itu. Jadi bertemu atau enggak. Walaupun saya berkeyakinan kayaknya belum bisa ketemu. Iya, tanggal 10 Januari mungkin belum bisa ketemu. Tapi wallahu alam. Tapi kalau bisa ketemu, nah itu geger lagi tuh. Kalau bisa ketemu itu di luar ekspektasi semua orang. Tapi kalau nggak ketemu itu bisa diprediksi. Bisa diprediksi. Oh, perkiraannya memang kurang bisa ketemu. Nah, kalau kita bicara soal apa ya? Akan ada gerakan massa, gerakan ini. Jadi massa itu bergerak memang perlu prasyarat-prasyarat dan kondisi-kondisi tertentu. Hari ini saya nggak melihat ada prasyarat dan kondisi itu, gitu. Saya nggak melihat prasyarat dan kondisi itu. Tahun lalu Rocky Gerung bilang, jangan-jangan ketika KTT G20, abis Adi Armando dikebukin itu, Rocky Gerung bilang, jangan-jangan KTT G20 bukan Pak Jokowi lagi presidennya. Nah, ini membaca filsafat juga harus diturunkan ke bumi. Dia mungkin bisa membaca filsafat gerakan sosial, masa aksi dan segala macam, tapi ketika tidak diturunkan ke bumi, yang dipakai itu prasangka-prasangka aja. Hari ini saya juga berkeyakinan prasyarat-prasyarat gerakan sosial itu nggak ada. Movement untuk itu nggak ada. Lebih mungkin ada gerakan sosial pemilih gemoy dibandingkan gerakan sosial untuk menumbangkan pemerintah, ya. Bahkan untuk misalnya yang paling mungkin kan siapa idenya? Freddy Ndolu.
Atau siapa yang ngasih ide waktu itu? Freddy. Oh, Tentara. Tentara masuk. Itu belum naik kontennya, Bang. Tentara masuk katanya Tahu kayak gitu. kawan-kawan nih. Kalau misalnya terjadi kekisruhan begini segala macam, yang akan masuk mengambil alih adalah tentara. Seperti di Guatemala ini kan, Iya. Bang. Oh, yang meneliti gue, iya dia yang bilang Iya. kan, tentara masuk. Saya bilang di Indonesia itu kudeta militer secara langsung tuh belum pernah terjadi. Daniel Mokar, siapa namanya yang orang Manado itu, Iya. yang menembak Istana Negara itu pun dia berani nembak Istana Negara setelah ada keluar bendera kuning. Oh, presiden lagi nggak ada di istana. Ya, Daniel Maukar. Ya, Daniel Mokar itu baru berani nembak istana itu setelah ada kode dari dalam bendera kuning. Presiden lagi nggak ada di dalam istana. Nasution berapa kali menghadapkan moncong meriam ke istana, nggak jadi juga. Jadi tentara kita itu tentara yang cukup tertib juga. Ya, kalaupun ada pengambil alihan kekuasaan pasti dengan cara politik yang halus, super semar. cara politik yang halus, tapi bukan yang begitu. Nah, termasuk juga sipilnya. Penggulingan tahun 97 menurut saya itu kompleks sekali. Ya, tahun 66 itu juga sangat kompleks. Nah, kompleksitas itu kita nggak lihat hari ini. Saya melihatnya masih cukup sederhana bahwa kekecewaan ada ya, tapi kekecewaan sebagian orang. Iya, sakit hati ada, tapi sakit hati sebagian orang. Belum bisa diklaim sebagai kekecewaan massa. Belum bisa diklaim sebagai sakit hati massa. Dan yang perlu diingat bahwa pergerakan-pergerakan ini biasanya karena ya. Jadi kalau bom itu meledak, itu nggak cuma ada cangkang, nggak ada mesiu. Yang memastikan bom itu meledak biasanya itu detonator. Nah, yang paling sulit dicari di dunia ini itu adalah detonator. Nggak dijual bebas. Tapi kalau merakit itu dengan mesiu, bikin cangkang segala macam, semua orang bisa. Tapi yang paling susah dibikin dan dicari itu namanya detonator. Begitu juga dalam gerakan sosial. Orang sakit hati banyak, orang marah banyak, orang kecewa banyak. Tapi detonator untuk bisa meledakkan itu susah untuk dicari, dan biasanya itu tekanan ekonomi, dan kita nggak melihat hal itu hari ini. Mungkin kayak gitu kalau menurut saya. Nah, ini Pak Pacul. Kalau melihat dalam perperangan, Pak Pacul pernah bilang kalau 50% kemenangan didapat dengan tahu kekuatanmu, 70%, 80% tahu kekuatan musuh, dan 20% cuaca gitu kan. 100% cuaca. Pak Pacul pernah bilang kayak gitu kan. Nah, ini dalam konteks Bang Hasan tadi bilang cuacanya gimana ya Pak Pacul? Mungkin nggak dalam perperangan ini akan ada sesuatu yang berubah drastis gitu? Ya, menurut BMKG cuacanya bulan Desember dan Januari itu hujan deras. Itu aja cuacanya. Itu kan clear. Kalau bicara cuaca politik, saya sepakat tuh dengan Mas Hasan. Syarat-syarat objektif untuk people power belum ditemukan. Kalau beliau istilahnya prasyarat. Kalau prasyarat itu lebih kepada akademik. Kalau syarat-syarat objektif ya menuju objektifnya syaratnya belum terpenuhi lah. Masih banyak yang belum terpenuhi. Jadi ya mari kita bertanding dengan sebagaimana yang disampaikan di KPU lah, kita bertanding dengan kalau bisa dengan santun, walaupun pertandingan kan susah santun gitu loh, tapi ya himbauan kan ya boleh saja. Itu suntikan adrenalinnya ya boleh, jadi agak susah santun. Kemudian pemilunya kita bikin sejuk ya agak susah sejuk. Jadi ya pasti ada panas-panasnya, biasa aja, tapi itu normal aja gitu. Iya. Jadi apalagi kita sepakat. Betul, menarik. Tapi yang menarik ya Pak Pacul, ini kan calonnya 3, Mas Anies, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar. Ya. Tapi kenapa kesannya, ini mungkin buat Bang Hasan juga nih, kenapa ada Pak Jokowi juga di tengah-tengah pertarungan ini? Orang rasanya seperti fight-nya head to head-nya dengan Pak Jokowi, bukan dengan Pak Prabowo, bukan dengan yang izin Pak. Bang Hasan dulu mungkin. Ya. Betul. Saya duluan Mas. Monggo, iya dong. Betul nggak tuh Bang, perasaan banyak orang seperti itu? Jadi kalau
Yang lain itu mungkin bayangan. Bayangan kalau ada cahaya datang bayangan. Bayangannya nggak terlalu nyata. Kalau Pak Jokowi itu kalau nggak bayangannya berupa hologram, virtual reality, bro. Jadi dia mungkin nggak ikut bertarung, tapi kalau virtual reality itu kita tempel di mata kita, jalan turunan berasa juga turunannya. Tiba-tiba orang nembak kita berasa juga tembakannya. Jadi berusaha untuk membalas. Jadi Pak Jokowi memang nggak ikut terlibat dalam pertandingan, ya. Tapi kalau orang melihat bayangannya, bukan bayangan kena sinar matahari. Itu kalau nggak bayangan hologram, bayangan pakai kacamata virtual reality. Jadi berasa. Dalam konteks politik itu bayangan yang ada rasanya. Bayangan yang ada rasanya pasti menimbulkan reaksi. Ada reaksi menghindar, reaksi begini, reaksi memukul balik, reaksi menembak, reaksi memana. Itu kalau kita berhadapan dengan bayangan yang berasa nyata. Padahal bayangan. Iya kan bayangan, tapi berasa nyata. Bayangan yang berasa nyata ini menimbulkan reaksi. Tapi kalau bayangan yang kita tahu ini bayangan gitu, orang nggak bereaksi. Tapi kalau bayangannya berasa nyata, kalau kalian pakai VR itu, kalian pasti bereaksi. Ada bola melempar kita bereaksi menghindar. Ada orang yang berasa mengancam kita mencoba untuk membalas balik. Itu namanya bayangan yang berasa. Pak Jokowi konteksnya dalam Pilpres kali ini tuh seperti bayangan, tapi ada rasanya. Ya, Pak Fajrul, apa yang bikin Pak Jokowi spesial betul? Wah, ini kalau menjawab beliau kan pintar sekali, pakai analogi yang pas secara akademik. Lah saya susah ini. Kalau ngomong kayak gini nggak bisa ini. Secara Korea Iya. gimana Pak? Membaca Pak Jokowi secara Korea ini Pak. Wah, ini agak susah ini saya. Karena saya ini lagi tidak mewakili partai ini. Agak susah ini. Kalau mewakili partai, saya pakai pemenangan, saya akan ngomong bla bla bla. Tapi ini enggak. Jadi saya tidak berani berkomentar. Iya. Oke. Itu lebih baik Pak, lebih baik ya. Ya. Oke. Gini aja Bapak Jul, ini kita ngomong soal ini tadi Bung Karno tadi, balik lagi nih. Iya. Bung Karno dan Tan Malaka. Ya, Bang Hasan pernah punya argumen gitu Bapak Jul soal Bung Karno nih. Apa namanya? Kalau Bung Karno itu kita pakai ukuran hari ini itu bisa jadi pelaku tindak perdagangan orang atau Bang Hasan Bapak Jul. Kalau pakai ukuran hari ini gitu kan. Iya. Kata Bang Hasan aja. Bicara calon pemimpin dengan kenangan dan torehan masa lalunya. Kan itu yang kemudian dikait. Kalau kata Bang Hasan, orang mengaitkan Pak Prabowo dengan pelanggaran HAM. Loh, tapi dulu Bang Hasan juga bilang Bung Karno sebelum jadi presiden juga pernah punya torehan yang kurang lebih mirip secara hak asasi. Ketika bicara Romusha, Jugung Yanfu, dan bahkan itu diakui dalam memoir beliau di Cindy Adams gitu, mengantarkan berlayar menuju kematian. Melihat konteks masa lalu ini gimana Pak? Namanya pemimpin itu ngambil putusan. Sering putusan-putusannya itu berkali-kali, setiap waktu putusan diambil. Nah ini kadang-kadang putusan itu keliru. Dan kemudian one day nanti disesali, biasa saja. Tetapi dari sekian banyak keputusan yang keliru, yang benar berapa banyak? Kalau menjadi pemimpin, ya harus berani ambil putusan. Nah, putusan ini kadang-kadang kan situasional. Ketika situasinya keliru, ya bagaimana? Misalnya karena dia menjadi aparatus negara, putusnya begini. Karena perintahnya begini, bisa saja keliru. One day nanti menjadi catatan yang tidak baik. Ya itu biasa saja. Tapi dari sekian banyak, Bung Karno putusannya, apa sih yang hebat dari Bung Karno? Putusannya nomor 1. Bung Karno itu menyatukan Republik dengan filosofi Groundslagnya itu clear. Membangun fondasi negaranya itu clear. Jadi inilah yang kemudian bangunan akan dibangun seterusnya.
Dan Bung Karno juga orang yang sangat mencintai republiknya, bangsanya. Luar biasa loh. Kalau kita melihat peta kembali ke peta tahun 65-an, ketika Bung Karno mau dilengserkan, Bung Karno masih punya kekuatan penuh loh. Kalau dia mau ambil, nggak mau Bung Karno kok. Daripada bangsaku pecah, biar aku aja. Ini clear kok. Betapa cintanya Bung Karno di dalam bangsa ini. Ketika pada September 66, beliau itu kan juga mengatakan sebagai dedication of life-nya muncul di sana kok. Yang selalu dibacain itu 6 September. Bahwa hidupnya itu memang untuk bangsa, tanah air, dan Tuhan. Kalau dia diberi hidup dua, ya dua-duanya akan saya abdikan penuh. Ini kan kalau diberi hidup 3 pun jangan diberi penuh, tapi Tuhan hanya kasih hidup sekali. Dan itu saya abdikan untuk bangsa ini. Itu clear. Itulah kenapa Bung Karno banyak dicintai di kami. Karena contoh pengabdian yang luar biasa. Bahwa dalam pengabdiannya ada kekeliruan, ya biasa saja. Tapi dari segi porsi pengabdiannya jauh lebih besar. Bung Karno ini, gitu loh. Jadi setiap pemimpin ada salah. Karena dia bukan malaikat. Tetapi besarnya gimana? Besaran pengabdiannya kayak apa? Itu saja di kami. Saya adalah salah satu orang yang belajar tentang Bung Karno. Jadi ketika yang buku terbaru Metode Jakarta keluar setelah arsip CIA diklasifikasi 30 tahun setelah itu, di situ tertulis tuh tentang Metode Jakarta. Ya coba silakan dibaca aja. Bahwa perubahan Bung Karno dilengserkan itu juga pengaruh luar negeri. Kalau di situ clear itu Inggris, bukan Amerika, Inggris. Nah, itu clear kok, baca aja Metode Jakarta. Dan itu kemudian menjadi model yang dipakai untuk dunia ketiga waktu itu. Jadi ya sudahlah, itu bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini. Ya kita mengagumi ya boleh. Enggak juga enggak apa, kan begitu loh. Tapi banyak tokoh yang saya kagum. Yang hari ini mohon izin, pikiran-pikiran gagasan tentang Indonesia ke depan, mohon izin lah. Itu udah jauh panggang dari api. Yang ada adalah hari ini kepentingannya apa. Sangat sederhana. Itu aja kira-kira lapangannya. Jadi yang apa persoalan pokok hari ini bagi anak-anak muda? Dia risau, cemas akan masa depannya. Semua sama kok. Gitu loh. Nah, gimana membicara Indonesia ke depan? Wah, jauh panggang dari api. Agak berbeda ketika gagasan diadu di rumahnya Cokro Aminoto sana. Wah, itu kan diskusinya luar biasa. Bicara Indonesia di situ waktu itu. Di ruang sempit lah ini di sini gini. Kenapa saya mau datang Pak Pacul ke Total Politik? Ini kan baru gagasan-gagasan yang hari ini ada. Coba Wande nanti ditingkatkan. Kita bicara tentang Indonesia ke depan kayak apa. Diko lah yang punya ilmu. Mas Hasan lah yang bisa bicara. Kita bisa bicara. Bagaimana diskusi para jagoan-jagoan waktu itu. Pejuang-pejuang waktu itu maksud saya di zaman masa lalu. Ini bisa dibuka di sini kok, Bande nanti. Walaupun itu menjadi angan-angan, tapi lebih baik daripada tidak. Kan gitu. Apakah akan ada perubahan garis politik di Republik ini siapapun presiden? Jawaban saya enggak. Enggak ada perubahan yang utama, enggak ada. Siapapun pemenangnya, enggak ada. Sama. Sistem politiknya akan seperti ini, kemudian sistem ekonomi juga akan seperti ini. Begitu aja. Menurutku loh ya, bisa saja salah. Mas Hasan nanti yang meluruskan karena beliau lebih punya bacaan lebih banyak. Ya, yang membedakan apa Bapak Jul? Kalaupun manusianya aja, stylenya aja, style leadershipnya yang berbeda,
stylenya berbeda. Kemudian orientasi sektoralnya yang berbeda. Orientasi sektoralnya aja, tapi base-nya sama. Base-nya akan sama. Base-nya akan sama, base semuanya akan sama. Orientasinya kalau misalnya nanti yang menang si A, orientasinya kemana misalnya. Pak Prabowo kalau yang menang misalnya orientasinya pasti kemana. Oh itu nomor 1 kira-kira nanti pembangunan alutsista diperkuat misalnya karena beliau hobi di situ. Kalau Pak Ganjar yang menang, mana yang diperkuat kira-kira ini mindset bisa salah. Oh Pak Ganjar kesukaannya adalah membangun petani, nelayan dan sebagainya itu. Gitu loh. Apakah itu kemudian menyelesaikan jalan tol lautnya? Kita nggak ngerti. Kalau nanti Pak Anies yang menang kira-kira apa? Oh ya diperkuat scholarnya kan begitu. Kira-kira lah. Ini kan sesuai heavy para komandannya masing-masing. Ya tentu ada divisi misi, apakah jalan apa enggak. Begitu aja kira-kira. Backbone-nya sama. Exchange rate-nya APBN tetap dalam dolar Amerika. Kan begitu. Nggak mungkin tuh exchange rate-nya berubah. Nggak mungkin. Apalagi APBN-nya kira-kira seperti itu. Sama. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Kan begitu aja. Bagaimana kita tingkatkan GNP kita. Kan begitu aja. Nggak akan geser-geser banyak. Bagaimana meningkatkan pajak. Kan gitu. Tadi dikatakan perampasan aset, uang kartal. Itu kan bagian dari sistem yang mesti akan dijalani, kan begitu aja. Apalagi wah Pak Pacul menghilangkan semangat, ya enggak lah, ini kan bagian daripada ngobrol-ngobrol aja. Kalau nanti pertempurannya Bang Hasan pasti akan all out untuk nomor 2, Bambang Pacul akan all out untuk nomor 3, kan gitu aja kan. Ya kira-kira begitu aja. Mari kita buka pertanyaan. Ya, Bang Hasan mau nambahin Bang? Ya. Jadi saya waktu sidang skripsi itu dipaksa sama dosen saya bikin statement bahwa Tan Malaka adalah Muslim. Coba yang statement dipaksa ditulis di dalam skripsi. Saya nggak mau. Karena buat saya secara pikiran kelakuan Tan Malaka tidak mempraktekkan keyakinan maupun ritual Islam. Jadi saya bilang dia komunis. Terus kata dosen, kalau begitu nggak layak dia jadi pahlawan. Lah kenapa nggak layak jadi pahlawan? Jadi bahkan harus Islam dulu orangnya baru layak untuk jadi pahlawan. Ini kan aneh. Dipaksa tuh statement di skripsi saya nggak mau. Karena menurut yang saya pahami, pikiran dia, ritual dia nggak ada yang mencerminkan bahwa dia adalah seorang Muslim. Bahwa dia lahir sebagai seorang Muslim, iya. DNA Aidit juga lahir sebagai seorang Muslim. Musuh juga lahir sebagai seorang Muslim. Lahir sebagai seorang Muslim. Saya mau cerita bahwa kita mengagumi orang itu nggak harus orangnya sesuai sama kita terus. Bahkan kita juga mengagumi orang nggak harus orang itu tanpa cacat juga. Nggak tanpa dosa. Karena kalau kita mau mengagumi orang tanpa dosa, berarti orang itu hidup seumur hidup di hutan. Yang dosanya sama manusia tidak ada. Orang yang hidup di sini pasti ada dosanya. Apalagi ketika jadi pemimpin. Benar kata Mas Bambang Pacul. Kalau orang nggak pernah ngambil keputusan, mungkin nggak pernah salah. Tapi kalau 10 kali ngambil keputusan bisa 7 kali salah, bisa 8 kali salah. Tapi dunia ini nggak bergerak kalau kita nggak ngambil keputusan. Makanya kalau kita bicara Bung Karno, kalau ditimbang-timbang jasa, gagasan, pikiran dengan dosa, ya tentu lebih besar jasa, pikiran, dan gagasan. Tapi dia bilang gak ada dosa, gak mungkin. Jadi dia bukan figur yang sempurna. Begitu juga dengan Pak Harto menurut saya. Kalau ditimbang-timbang tentu lebih besar jasanya dibandingkan dosanya. Pasti begitu. Dan saya yakin orang sudah di level tertinggi di Republik ini itu punya sikap kenegarawanan yang mungkin nggak bisa kita takar dengan takaran kita. Saya ingat tahun 65 itu habis kongres. Jadi bikin aksi massa tuh. Tahun 63
PKI bikin masa penuh GBK. Sorry, tahun 65. Tahun 66-nya PNI bikin aksi masa penuh juga GBK. Bung Karno lihat, nggak cuma PKI yang bisa memenuhi GBK. PNI masih bisa memenuhi GBK. Kalau mau tempur waktu itu bisa tempur. Kalau Bung Karno perintah lawan, belah tentara, belah polisi, belah segala macam. Ini masih penuh GBK nih. GBK masih penuh nih. Ya. Di bawah pimpinannya Ali Sastroamidjojo itu masih bisa penuh GBK. Masih kuat kemampuan untuk menghadirkan massa, mobilisasi massa. Tapi sampai di level, ya sudah. Saya nggak mau tempur. Dia tahu ada trik, ada strategi, ada hal-hal yang tidak normal, tapi dia terima. Daripada ya dia paham masa saya sudah selesai, ya sudah. Dia memilih untuk tidak bertempur. Gus Dur juga akhirnya kan memilih untuk tidak bertempur. Pak Harto juga memilih untuk tidak bertempur. Coba bayangin, Bung Karno memilih untuk tidak bertempur, tumbang. Pak Harto memilih untuk tidak bertempur, tumbang. Gus Dur memilih untuk tidak bertempur, tumbang juga. Tapi pilihan mereka yang tumbang loh. Bukan negaranya yang tumbang. Jadi kita harus sampai di level itu. Banyak orang gak suka Pak Harto, gak apa-apa. Tapi timbang dengan objektif. Ada penggalan-penggalan hidupnya yang gak sesuai dengan pikiran kita, gagasan kita, ide kita, iya. Begitu juga Gus Dur, begitu juga Bung Karno. Jadi kita nggak akan ketemu dengan malaikat yang dari awal, dari lahir sampai besar, sampai memimpin sempurna hidup. Jadi nggak akan ketemu gitu. Tapi orang-orang hebat itu emang nggak sempurna hidupnya, ya kan? Fidel Castro berumah tangga aja nggak sempurna dia, ya kan? Kawin cerai gitu. Nelson Mandela begitu udah jadi presiden malah cerai. Selama di penjara awet pernikahan dia. Begitu keluar penjara cerai dia. Nggak sempurna juga hidupnya. Jadi banyak orang yang hidupnya begitu, ya. Jadi kita nggak bisa jadi lihatlah perjalanannya. Lebih banyak keputusan yang benar atau keputusannya yang salah. Kalau lebih banyak keputusannya yang salah, nggak mungkin dia sampai di level itu. Kalau dia sampai di level itu, Mas Pacul ini pasti banyak salahnya. Tapi kalau sudah sampai di level ini, pasti lebih banyak benernya daripada salahnya. Kalau kalian mungkin lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena masih di level ini. Tapi orang selevel Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur dan lain-lain, termasuk Anies, mungkin Anda nggak suka, tapi Anies jadi gubernur DKI, udah sampai di level itu pasti lebih banyak benernya dibandingkan salahnya keputusan-keputusan dia. Pak Prabowo juga sampai di level sekarang lebih banyak benernya dibandingkan salahnya. Mas Ganjar juga begitu. Jadi saya nggak setuju sama Romo Magnis. Memilih pemimpin itu mencegah yang terburuk berkuasa, berarti dianggap buruk-buruk semua ini. Kalau buat saya, kita mencari yang terbaik untuk berkuasa, karena saya nganggap ini baik, ini baik, ini baik. Karena kalau dia nggak baik, nggak mungkin dia sampai di level itu. Maksudnya baik itu bukan baik hatinya, tapi orang yang hebat lah. Kalau dia nggak hebat, nggak sampai dia di level itu. Kalau level Budi dan Ari itu 50-50 lah. Kesalahan sama yang benernya 50-50 lah. Di level saya juga mungkin 50-50. Tapi di level Mas Babang Pacul minimal 70-30. 70-30 atau 80-20. Begitu. Ya. Iya. Ya, salahnya juga banyak kan. Juga ada gitu loh, Pak. Oke, kita lempar dulu ke siapa yang mau tanya apa aja? Ayo. Ada? Oke, satu. Nih Korea, sini dulu. Sini aja, maju. Tunjukkan wajahmu, iki dadaku. Wah. Langsung ini ada aja. sekolah di Korea bener nih Pak Pacul nanti. Jangan panjang-panjang ya, cepat ya. Baik, pertanyaan saya untuk Pak Bambang Pacul ya kan. Perkenalkan, nama saya Randy, saya mahasiswa semester 1 Hubungan Internasional Presiden University. Pertanyaan saya untuk Pak Bambang Pacul. Nah kan ini akhir-akhir ini kita dipertontonkan pertikaian antara PDI lah sebut saja dengan Pak Jokowi, walaupun ya belum ada interpretasi yang jelas ataupun kebenarannya bagi kami generasi Z itu masih abu-abu.
Nah, sementara tadi Bapak bilang angka kepercayaan ataupun popularitas Pak Jokowi ini cukup tinggi 80%. Nah, kira-kira kalau Pak Jokowi ini loncat dan benar-benar mendukung Pak Prabowo, kira-kira Pak Bambang Pacul ini sebagai komandan perangnya PDI bagaimana untuk memenangkan Ganjar dan mengamankan kursi di DPR? Strategi apa manakala Bapak ditinggalkan Pak Jokowi? Gitu, Pak. Itu Pak, strateginya apa kira-kira Pak? Oke. Tolong di belakang teh ya buat Bang Hasan Teh ya. panas, manis, manis. Teh ya. manis dong, tolong. Ya. Bisa. Oke. Langsung aja Pak Pacul, ditanggapi Pak Pacul. Ini memenangkan Ganjar nih Pak Pacul, banyak banget yang nanya itu ke Pak Pacul. Oke, terima kasih. Yang pertama kali kalau kita mau menang, ini aku bicara Jawa Tengah dulu deh. Letakkan strategi dengan benar. Strategi itu apa? Strategi itu situasi internal kita harus match dengan situasi di luar. Kemudian kita ambil strateginya itu. Inilah strategi yang diterapkan. Yang kedua, setelah strategi, siapa pelaksana strategi itu, komandan tempurnya siapa? Ini strategi, pelaksana strategi komandan tempur yang match. Nah kemudian setelah itu barisannya mana? Kan harus ada pasukan. Satu, strategi, ada komandannya, ada pasukannya. Setelah itu ada amunisinya untuk tempur. Amunisinya ya, Begitu. Pak. Material Ada tadi, nggak material, Pak. amunisinya? Kan gitu loh. Jadi gimana cara ngalahkannya? Nanti kita lihat lap terakhirnya saja. Kalau aku bicara strateginya di sini, Dinda Randy, saya buka kartu nanti ditangkap oleh beliau, dimusnahkan oleh dia. Kan gitu ya toh? Nggak boleh, tapi sudah saya stage. Kami siapkan pasukan gorong-gorong. Nah, gitu loh. Jumlahnya 39.000 waktu itu, tapi sekarang sudah saya naikkan. Karena melihat tekanan lebih berat, aku naikkan 45.600. Kan gitu loh. Kemudian ada juga pasukan burung hantu. Aku siapin pula. Pasukan burung hantunya ini 1 batalion. Gitu loh. Oh itu apa ngeri-ngeri aja kita bikin. Gitu loh. Kemudian yang ketiga aku siapkan pula pasukan yang namanya kavaleri. Yang tugasnya naik kuda, berjalan baik, pakai seragam untuk pengamanan lapangan. Berapa Pak Pacul di Jawa Tengah pasukan kavalerimu? 1.084.000. Ngeri nggak lo? Gitu loh. Itu true story. Lah bisa dicek nanti. Hasilnya gimana? Nanti kita lihat. Strateginya bener gak sih Pacul ini? Kan gitu loh. Kan gitu. Kok gak kelihatan Pak Pacul? Ya kita diem-diem. Kalau nanti kelihatan, tewas saya. Beliau pasukannya tanknya banyak. Gitu loh. Kita di tanknya, di bulldozer. Ini Jenderal Rommel nih sebelah saya ini. Bret gitu kan bisa tewas saya. Nah, Dinda Randy. Jadi gimana cara memenangkan, strateginya apa ya saya pasti nggak ngomong. Gitu loh. Pak Pacul ada pasukan udaranya, yo ada. Pasukan udara yang saya bilang tadi itu kan main narasi aja. Ini narasinya seperti ini, tembak-tembakin. Tapi pemenangan terakhir di mana? Infanteri. Menduduki wilayah itu infanteri. Itu kemenangan. Itu garis besarnya begitu. Garis besarnya gitu Dek Randy. Jadi kalau mau tempur harus punya jam terbang. Mula-mula keliru-keliru, diperbaiki terus. Lalu perbaiki lagi begitu. Perbaiki. Nanti begitulah. Dulu ketika Pak Ganjar 2013, siapa yang kira Pak Ganjar bisa ngalahkan Pak Bibit Waluyo yang mantan Pangdam Diponegoro? Ya, petahana pula, incumbent pula, kan gitu loh. Waktu itu kita pasukannya belum sesempurna sekarang. Belum sebaik sekarang. Kita bisa kalahin. Yang mimpin Mbak Puan. Bambang Pacul operate lapangan. Mbak Puan yang kasih perintah. Panglima tempurnya Mbak Puan, Bambang Pacul di lapangan. Gitu loh. Udah aku kasih tahu tuh Pak Ganjar, kau nanti akan menang di angka minimum 47%. Maksimum 51. Keluarnya 48,8. Itu fenomenal. Karena dari bukan seseorang menjadi punya kemenangan. Waktu itu pertempurannya bisa. Nyatanya faktanya ada kok, kan gitu loh. Jadi gimana waktu itu pertempurannya? Mirip-mirip yang saya ngomongin ini. Mirip-mirip. Tapi pasukan burung hantu saya belum sekuat sekarang.
Waktu itu ada, tapi belum sekuat sekarang. Gorong-gorongnya juga belum sekuat sekarang. Kavalerinya juga belum sekuat sekarang. Kita udah oke. Hari ini oke. Yang belum saya beresin artilerinya. Nanti one day artilerinya kita beresi. Mungkin pertempuran 2009, 2029 kalau saya masih hidup. Gitu loh. Udah tua saya ini udah tua, komorbid kan susah. Ya, usia saya 67 tahun, beliau berapa? Saya 44. Sudah sepandai ini, sudah bisa merintah para jenderal. Ini enggak loh. Saya enggak, udah tua. Energinya udah terbatas. Adinda, yang tidak bisa kau lawan adalah usia. Orang boleh ngomong Pacul itu udah tua. Yes, dan komorbid. Gitu loh, ini lihat. Gua beres ini setiap waktu. Untuk beresin, menjaga kesehatan. Wong saya udah minta izin untuk tidak diaktifkan kembali. Belum diizinkan, ya sudah, gua jalanin. Saya udah mau dalam bahasa Jawa udah mau tembang pangkur aja, mau istirahat bang pangkur. Tapi ini masih super. Mudah-mudahan ini last battle saya. Itu kira-kira ya. Bang Hasan, ini menyambung Pak Pacul nih Bang Hasan. Kenapa semua kandidat tuh berusaha betul dan obses betul untuk menaklukkan kandang banteng ini Bang Hasan? Jawa Tengah. Jawa Tengah ini Bang Hasan. Saya rasa nggak semua kandidat ya yang obses. Maksudnya Anies nggak mungkin obses di Jawa Tengah gitu. Tapi terstatement, Caimin statement Caimin. Oh gitu ya. Caimin agak ini sih. Agak bingung juga dia kalau mereka obses di Jawa Tengah itu. Maksud saya ada memang mungkin rumah, ya, kalau kita bicara rumah ya, atau kandang gitu, yang memang sulit untuk direbut. Jadi kalau kalian baca komik Asterix itu, Romawi sebegitu hebatnya, ada satu desa kecil nggak bisa dia taklukkan, Galia. Kan begitu tuh. Ceritanya begitu. Kalau kalian lihat Israel itu sudah mengurung seluruh tanah yang dulu namanya Palestina, dipisah dua itu, tepi barat dan jalur Gaza mereka pisah. Gaza itu mungkin cuma 2 kilometer aja panjangnya. Panjangnya cuma 2 kilometer, lebarnya saya nggak tahu, tapi kira-kira penuh sesak 2 juta orang di situ. Itu kan kok 2 kilometer, 12 kilometer. Panjangnya 12 kilometer Gaza Strip itu, dan ya 2 juta orang ada tinggal di situ. Tapi itu mungkin daerah yang kalau misalnya tepi barat nanti bisa ditaklukkan sama Israel atau lebih mudah menaklukkan tepi barat, Gaza ini nggak akan pernah dia taklukkan karena begitu militannya orang yang tinggal di situ. Saya nggak yakin Israel bisa nyapu bersih Gaza berapapun pasukan infanteri dan kavaleri yang dia miliki. Kayak itu rumah orang tuh. Nah, Jawa Tengah ini question mark-nya di sana. Jawa Tengah, Bali itu question mark-nya di situ. Jadi kalau buat saya sebagai sebuah obsesi penyemangat sah-sah aja ini. Tapi ada yang perlu realistis juga ketika misalnya ini rumah orang yang memang ininya isinya fanatik militan yang mungkin sulit untuk direbut. Tapi kan Indonesia luas. Jadi makanya kalau itu sebagai sebuah obsesi, ya nggak apa-apa obsesi. Tapi nanti di ujung juga kan orang pasti akan realistis. Jadi menurut saya kalau obsesi Jawa Tengah itu kebayang sama saya, mungkin itu ada unsur pribadi Pak Jokowi di sana, Gibran di sana untuk pembuktian diri. Minimal 50-50. Gitu. Minimal 50-50. Tapi kalau untuk strategi pemenangan secara keseluruhan, ada kantong suara namanya Pulau Sumatera 20% populasi. Ada kantong suara namanya Jawa Barat itu 17% populasi. Ada kantong suara namanya Jawa Timur itu sekitar 16% populasi. Jawa Tengah 14-15% populasi. Kalau tambah Jogja mungkin hampir sama dengan Jawa Timur. Jadi kira-kira begitu. Kalau main strategi, kalau ada 4 kantong suara kita bisa main di 3 kantong suara, itu sudah sebuah kemewahan. Sudah sebuah
kemewahan. Jadi menurut saya bukan obsesi secara keseluruhan. Bagian dari misalnya wah ada pembuktian, nah itu nggak apa-apa. Tapi ada hal yang harus juga kemudian disadari untuk itu. Sama kayak gini misalnya. Ini contoh lain ya. Misalnya ada upaya mengambil alih Partai Demokrat. Itu buat saya mau sehebat apa juga Partai Demokrat nggak bisa diambil alih loh. Per hari ini. Mau pakai kekuatan udara, darat, laut, udara itu Partai Demokrat nggak bisa diambil. Hari ini. Kalaupun misalnya ada upaya mengambil partai apa lagi? Mengambil partai Nasdem misalnya. Itu rumah orang. Mau kekuatan darat, laut, udara dikerahkan juga nggak bisa ngambil partai Nasdem. PDIP juga gitu, Gerindra juga begitu. Tapi kalau ngambil alih Golkar, nah, bisa berunding. Bisa berunding. Ngambil alih PAN, nah itu bisa berunding ya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau partai-partai yang ada pemiliknya ini nggak segampang itu untuk mengambil alihnya. Itu rumah orang gitu. Rumah itu sertifikatnya jelas, ininya jelas kayak gitu-gitu. Kalau PKB juga bang? Itu bisa berunding tuh menurut saya tuh. Bisa berunding itu. Bahkan mungkin yang pertama orang berunding nanti PKB setelah selesai. Kalau PD ini SHM ya bang ya. SHM itu. Gitu. Jadi yang kalau kayak gitu-gitu bagian dari apa ya semangat untuk ya ini kan juga apa persaingan kompetisi buat saya ini. Tapi di satu titik nanti orang akan realistis. Kita titiknya mau di mana di sana? Memperkecil kekalahan kah? Mau bikin imbang kah? Kan kayak gitu-gitu tuh. Jadi menurut saya Jawa Tengah sampai per hari ini harus diakui masih kandang banteng. Per hari ini harus diakui masih kandang banteng. Datanya menunjukkan gitu. Bali per hari ini masih diakui sebagai kandang banteng. Jadi kalau bertempur itu juga nggak boleh nggak jujur. Karena kita nggak boleh nipu diri kita sendiri kan. Kacau kita bertempur nipu diri sendiri itu yang paling kacau itu adalah ketika bertempur menipu diri sendiri gitu. Dan dipercayai pula ya bang ya. Habis kita tipu diri sendiri, kita tipu orang lain, orang percaya tuh udah kacau pertempuran itu. Oke, Pak Pacul sebagai penutup Pak Pacul. Ya kan, kita menutup malam ini dan gimana Pak Pacul melihat situasi politik ke depan gitu ya di dalam terutama juga di Jawa Tengah tadi banyak ancaman-ancaman gitu lah. Ternyata Bang Hasan bilang ya itu penyemangat gitu. Dan kembali ke nawaitu kita, kembali ke asbabun nuzul, judul kita berterang-terang dalam gelap, bergelap-gelap dalam terang. Nah, itu apa maknanya Pak Pacul? Pak Pacul dulu. Buat Pak Pacul, bagaimana? Yang punya ilmu berterang-terang dalam gelap dan bergelap-gelap dalam terang beliau. Kalau Bambang Pacul ilmunya terus terang Philip terang terus. Nggak ada yang berada pada posisi itu. Beliau yang punya posisi itu. Kenapa Bang Hasan Pak Pacul nilai berterang-terang dalam gelap, bergelap-gelap dalam terang? Kasih sur dulu dikit Pak. Pacul, Bang Hasan, Pak Pacul nilai ilmunya itu Pak Pacul apa indikatornya Pacul? Kekuatan beliau yang diwarisi dari Tan Malaka yang punya musyawarah rakyat banyak ini. Itu adalah keahlian beliau untuk membuat common sense dulu, baru setelah itu ditekuk ilmunya. Dia akan bicara dengan sesuai dengan komunikan. Setelah itu dimasukkan ilmunya dia. Kira-kira begitu. Cara brainwash-nya mengikuti kaumnya. Jadi Tan Malaka ini ketika ketemu Bung Karno, sebenarnya masuknya Marxis itu dari Tan Malaka ke Bung Karno itu. Kemudian disempurnakan oleh
itu yang jatuh cinta sama balerina Rusia itu, yang kemudian jadi penulis pidatonya Bung Karno. Nyoto. Perjalanannya begitu. Jadi kalau Diko bersama beliau ini ngobrol, maka di mana posisi pikiranmu, beliau akan tahu. Kemudian diberikan perbandingan bahwa pikiranmu akhirnya kalah dengan pikiran yang baru ini. Tapi kau harus ngomong dulu, pikirannya udah dikasih tahu dulu nih kau. Contohnya, kalau ketemu sini nggak ada saya, dia akan bagaimana caranya, siapa di ruangan ini yang pro Ganjar, Kacung? Kenapa pro Ganjar? Yang pro Prabowo siapa? Ini kenapa? Nah, dia nanti akan ambil angle-nya untuk nekuk seluruh pikirannya ke yang pro Ganjar. Itu kalau prasyaratnya nggak ada Pak Pacul. Kalau nggak ada saya, gitu loh. Kalau ada saya, gua patah juga. Begitu kira-kira. Jadi keahlian Tan Malaka sebenarnya memberesin ini semua. Bagaimana kemudian Tan Malaka di tahun 48 di Banyumas sana ikut kongres itu, bagaimana dia kemudian mempengaruhi Pak Dirman itu. Kita harus merdeka 100%. Mula-mula enggak. 11. Merdeka 100%. Ini keahlian Mr. Tan Malaka yang diwariskan salah satunya oleh pada beliau. Nah, tapi tentu dimimikrikan dengan semangat zaman hari ini. Semangat zaman hari ini ya Diko-Diko itu semangat zamannya pasti difahami. Setgisnya pasti ketahuan sama beliau. Diko ini setgisnya ketahuan, maka dia nanti masuknya dari sana. Dari semangat zaman, state of mind-nya apa masuk, ditekuk aja. Ikut Prabowo begitu. Sama dia. Jadi kalau dia man to man marking atau pertemuan dalam ruang kecil harus dicurigai. Pantesan ada yang curigai Bang Hasan itu. Harus dicurigai karena beliau ini begitu mempengaruhi Pak, katanya tadi Kabinda. Dasko kepengaruh sama dia. Saya kenal Dasko kok. Gitu loh. Ilmunya dia sangat dipercaya Pak Dasko. Tentu dipengaruhi oleh Pak Prabowo juga, sehingga seluruh TKN dan TKD-nya nanti ini nanti langkahnya begini, udah ikut semua. Pak Dasko tewas sama dia, tewas. Wah Kabinda, balik, gitu loh. Wah balik, yang di brainwash Dasko sama dia. Oh udah bener itu kamu. Udah kalau gitu kau yang pidato bukan aku. Kalau bener yang pidato ya Pak Dasko dong, bukan dia. Jadi siapa yang menang dalam pertempuran fikir ini? Bang Hasan toh. Yang bener siapa? Pak Dasko atau dia? Dalam pertemuan fikir? Bang Hasan dong. Iya toh. Bang Hasan yang menang kok. Wong dia yang ngasih instruksi ya, memberikan arahan kok. Bukan Bang Dasko. Padahal bukan pimpinan tadi ya di TKN ya Pak. Ya bukan pimpinan, bukan siapa-siapa katanya. Hanya Kabinda. Kalau bukan ya Dasko sendiri yang ngomong dong. Teorinya gimana? Ya toh, walaupun dia profesor, doktor, insinyur. Kalah sama Pak Hasan. Mas Hasan. Ini clear kan? Cetak kan? Cetak kan? Clear kan? Jadi siapa yang membrainwash? Siapa yang memenangkan perang pikirnya? Beliau. Godsun pikirnya menang dia. Hati-hati sama pasukan Murba. Itu Godsun pikirnya kelas A Pak. Godsun pikir itu perang pikir. Gitu loh. Jadi kalau dia mengatakan Kabinda, sesungguhnya nanti, kalau nanti one day nanti kita nggak tahu ya, umpamanya Tuhan izinkan Pak Prabowo menang, jabatan apa yang paling tepat untuk Pak Hasan Nasri? Kabin. Iya, Kabin ini yang paling tepat. Jangan suruh mensos, bukan. Itu yang dibagi itu barang, yang dibagi dia pikiran di sana. Di kepala BIN. Karena BIN itu deteksi dini. Dia pasti bisa mendetek dini, cepat. Jadi kalau kepala BIN ada gerakan kaget, itu berarti kabinnya jelek. Nah, maka dia pasti nggak akan pernah kaget. Oh,
Nggak ada prasyarat untuk people power, nggak ada. Kenapa? Udah didetek pikiran-pikiran yang ada. Itu nggak ada detonatornya. Boleh orang merakit bengok-bengok boleh. Jadi lebih hebat mana? Rocky Gerung atau Hasan Hasbi? Masa? Karena pikirannya beliau dan Pak Rocky, pikiran beliau related dengan realitas yang tumbuh. Kalau Pak Rocky Gerung related dengan pikiran orang, tidak realitas. Kalau dia related dengan bumi perjuangan ini, ya Pak Rocky Gerung tentu tidak seperti itu toh. Sudah tanda tangan lah, kan itu loh. Kepala BIN tanda tangan sendirian bos nanti. Nah, gitu. Kalau Pak Prabowo diizinkan menang, masalahnya Bambang Pacul ingin yang menang Ganjar. Terima kasih. Ini bukan masuknya DVD et Impera ini kan. Kalau Ganjar jadi presiden, Pak Pacul kepala BIN. Kita cekin nongkang kita kanan kiri nih. Iya, dulu kepala BIN. Kita lebih nyaman di Pejaten ini kan. Lanjut. Jadi Mas Pacul tuh ini memujinya ketinggian. Jadi kita lupa turun nanti, lupa turun nginjak kaki. Ini pulang-pulang saya melayang ini, nggak naik mobil saya kayaknya. Pulang-pulang kita melayang dikit. Nggak, tapi kalau bergelap-gelap dalam terang, berterang-terang dalam gelap itu sebenarnya keterpaksaan seorang buronan. Ya, buronan dia harus bersembunyi dari orang. Tapi orang nggak boleh lupa sama dia. Ini kan kontradiksi yang agak berat nih. Dia harus bersembunyi dari kejaran orang, tapi dia nggak boleh dilupakan oleh bangsanya, nggak boleh dilupakan oleh kader-kadernya, nggak boleh dilupakan oleh rakyatnya. Rakyatnya harus tetap tahu dia dan pikiran-pikirannya. Bergelap-gelap dalam terang, bersembunyi. Berterang-terang dalam gelap, orang harus tahu walaupun kita lagi sembunyi. Jadi kalau hari ini mungkin diterjemahkan dengan konteks kekinian oleh Mas Pacul, gitu. Jadi yang buat melayang tadi, walaupun nggak seperti itu gitu. Nggak mungkin misalnya saya yang mempengaruhi Bang Dasko. Pasti Bang Dasko yang kasih perintah ke saya. Pasti Bang Dasko yang kasih perintah, pasti kasih perintah ke saya. Karena saya Kabinda, ya, kader binaan Bang Dasko. Jadi, nah, jadi itu filosofi bergelap-gelap dalam terang, berterang-terang dalam gelap. Tapi dalam pertempuran, nah kalau ini saya setuju sedikit nih. Dalam pertempuran pikiran itu, kalau pikiran kita mau masuk, kita kan nggak bisa konfrontatif. Kalau saya udah mentunjuk kalian apa pilihan kalian segala macam, itu kan sama dengan dakwah. Nggak bisa kisah konfrontatif. Kita harus mau dengar pikiran orang dulu dong. Ketika kita mendengar pikiran orang, kalau sudah sesuai dengan kita, nggak perlu kita dakwahi lagi. Tapi kalau belum sesuai dengan pikiran kita masukin dikit-dikit. Siapa tahu, apakah orang pasti berubah? Belum tentu. Tapi kalau dengan ofensif, dengan tudingan, udah pasti nggak masuk. Udah marah-marah, udah pasti nggak masuk. Pelajarannya seperti itu. Berterang-terang dalam gelap itu dalam konteks kekinian sebenarnya, ya. Bergelap-gelap dalam terang konteksnya itu adalah persahabatan, dialog dari orang yang berbeda pilihan. Ketika saya ketemu Mas Pacul, ada yang saya bicarakan, tapi ada yang saya sembunyikan. Ketika saya lagi nggak ketemu sama Mas Pacul, saya cari tahu Mas Pacul lagi ngapain. Ketika saya lagi nggak ketemu sama Mas Pacul cari tahu Hasan lagi ngapain. Itu namanya berterang-terang dalam gelap. Kita nggak saling kasih kabar, tapi cari tahu lewat orang lain. Itu berterang-terang dalam gelap. Bergelap-gelap dalam terang, kita nggak lagi ngobrol begini, tapi ada yang kita
sembunyikan. Kira-kira begitu. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kasih tepuk tangan. Nah, ini udah dijelaskan clear. Very clear. Cetak. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Hasan Hasbi dan Pak Pacul. Terima kasih sudah merayakan ruang temu total politik hari ini yang Kantor baru. semarak. Mudah-mudahan ini Bang, kalau kita ngelihat kayak gini kayaknya sering-sering bikin diskusi yang lebih paten kayak gini. Oke juga Bang ya. Untuk penggalangan kan. Tadi habis diklat PDI langsung acara relawan Prabowo. Iya. Tapi kesamaannya satu. Apa? Tidak ada prakondisi atau prasyarat atau Ya. situasi menuju people power. Power, Nah, oke. Tidak seperti Udahlah, jangan. ya ya. Nanti biasanya orangnya malam-malam udah bisa datang ke sini. Oke. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak Pacul. Terima kasih Bang Hasan. Ya.